Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi dengan Bapak. Di sini Bapak akan memberikan penjelasan berkaitan dengan PAI dan budi pekerti. Nah, pada pembelajaran PAI dan budi pekerti, di termin keempat ini kita akan belajar pelajaran yang ketujuh tentang ibadah sholat. Oke, kita perhatikan baik-baik. Di sini Bapak akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan ibadah sholat. Nah, kita perhatikan sebelum kita membahas tentang apa itu sholat, kita perhatikan makna sholat. Apa yang dimaksud dengan makna sholat? Sholat secara bahasa artinya adalah doa. Jadi sholat secara bahasa artinya adalah doa. Sedangkan sholat secara istilah adalah ibadah yang terdiri atas ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut syarat-syarat tertentu. Nah, jadi sholat itu tidak semau kita gerakannya, tetapi gerakan dan ucapan-ucapannya sudah ditentukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Nah, kalian harus rajin sholat. Nah, sebagaimana di sini, di sini ada gambar. Ini gambar sedang sholat berjamaah. Gambar sedang sholat berjamaah. Itu salah satu bentuk bahwa orang yang melaksanakan sholat secara berjamaah tidak main-main dan khusyuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan tiang agama. Nah, maksud tiang agama ini adalah fondasi di dalam agama Islam. Jadi barang siapa yang menjalankan sholat berarti telah mendirikan agama. Jadi kalian sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, wajib melaksanakan ibadah sholat karena sholat itu merupakan tiang agama. Oke, kita lanjutkan. Nah, adapun sholat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Ternyata sholat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu merupakan ibadah. Ibadah apa? Ibadah yang wajib kita laksanakan. Jadi sholat itu bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri, tetapi harus didasari dengan niat lillahi ta'ala. Kenapa? Supaya kita menjalankan ibadah sholatnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dilaksanakannya secara berjamaah. Nah, ibadah adalah semua ketaatan yang dilakukan oleh orang muslim sebagai hamba Allah untuk mencapai ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah adalah semua ketaatan
yang dilakukan oleh orang muslim sebagai hamba Allah untuk mencapai ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalau Bapak bertanya kepada kalian ingin mendapatkan pahala dari Allah? Nah, pasti ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya laksanakanlah ibadah sholat dengan khusyuk, jangan main-main. Jadi ibadah sholat merupakan wujud ketaatan kita kepada Allah sebagai hamba ya, untuk mencapai ridho dan pahala. Nah, jadi dengan melaksanakan ibadah sholat, kalian melaksanakan ibadah sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah sebagai wujud ketaatan kita sebagai hamba Allah untuk mencapai ridho dan pahalanya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilihat dari pelaksanaan ibadah sholat kita. Nah ya, apakah sholatnya main-main ataukah sholatnya khusyuk? Karena dalam ibadah sholat ada ketentuan yang harus kita laksanakan, yang tidak boleh kita langgar. Nah, kalau kalian melaksanakan ibadah sholat tapi sholatnya ini cepat-cepat selesai, bahkan ada beberapa gerakan-gerakan yang ditinggalkan ya. Nah, itu berarti sholatnya tidak akan diterima ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan, sholat merupakan ungkapan rasa syukur. Jadi sholat ternyata merupakan ungkapan rasa syukur. Syukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu adalah terima kasih ya. Nah, jika kita menjalankan ibadah sholat dengan khusyuk, maka kita telah mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena pada hakikatnya mensyukuri nikmat Allah adalah menerima semua yang telah ditakdirkan Allah kepada kita dengan ikhlas. Jadi orang yang tidak pernah menjalankan ibadah sholat, tapi dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi kalian ya, anak-anakku semuanya, rajinlah sholat ya, karena sholat itu adalah merupakan suatu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, dengan demikian makna sholat sebagai penghambaan diri kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, sholat adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Muslim, dan makna sholat sebagai bentuk penghambaan diri kita yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rajin-rajinlah sholat, sebab dengan ibadah sholat itu adalah mencerminkan bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, mungkin sampai di sini saja yang dapat Bapak berikan ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan itu memberikan manfaat buat kalian. Sekali lagi, rajinlah melaksanakan ibadah sholat, sebab dengan ibadah sholat kalian akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.